Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di perkuliahan Olimpiade Matematika SMP. Yang kali ini di pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang nilai mutlak. Untuk bilangan real A, kita mendefinisikan nilai mutlak itu adalah dengan lambang ini ya, lambang pager 2. Dikasih hurufnya bisa A, B, atau C, yang mengikuti A-nya itu jika A lebih dari 0, 0 jika A sama dengan 0, negatif A jika A kurang dari 0. Ya, berikut adalah ilustrasi garis bilangannya. Kemudian untuk rumus-rumus dasarnya ya, rumus-rumus dasarnya kita ada 7. Yang pertama, nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak min A. Kemudian nilai A itu ya di antara negatif nilai mutlak A dan di antara nilai mutlak A. Kemudian nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B jika dan hanya jika A sama dengan B atau A sama dengan negatif B. Kemudian nilai mutlak A pangkat N sama dengan nilai mutlak A dipangkatkan N dengan bilangan bulat positif N. Kemudian nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Yang keenam, nilai mutlak A dibagi B sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Nah, syaratnya B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak A plus atau min B kurang dari nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Nah, kita langsung ke contoh yang pertama. Adakah bilangan real X sedemikian sehingga nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak X dibagi X nantinya adalah bilangan positif. Ya, berarti di sini jelas X-nya tidak boleh sama dengan 0 karena pembagi ini ya. Kemudian kalau nilai X-nya lebih dari 0 maka ya, X-nya lebih dari 0 maka di sini nanti diganti dengan X ya. X min X, nilai mutlak X min X sama dengan 0 dibagi X berarti 0 untuk bilangan X lebih dari 0 atau positif. Kalau negatif berarti nilai mutlak X ini diganti dengan min X. Jadi 2X bagi X, nilai mutlak 2X sama dengan min 2X sesuai teorema dasar yang pertama ya, yang ini tadi. Baik, itu kalau yang negatif ya, berarti jadi min 2X, jadi ya ketemu min 2. Nah, maka ada bilangan tidak real X sedemikian sehingga nantinya memberikan pecahan itu menjadi positif. Ya, kalau ini tadi negatif hasilnya, kalau ini nanti juga akan ada yang positif. Baik, yang kedua, jika A, B, C adalah bilangan bukan 0, bilangan real bukan 0, temukan bilangan yang mungkin dari ekspresi ini. Ya, misalkan X dibagi nilai mutlak X sama dengan 1, maka untuk X lebih dari 0 akan menjadi ini untuk yang 1 ya, dan yang min 1 jika X kurang dari 0. Ya, berarti di sini nanti ketiga-tiganya bisa min 3 jika A, B, C semuanya negatif seperti ini ya.
Kemudian jika keduanya A paling tidak itu ada 2 yang negatif, maka nilainya adalah nanti min 1. Ya, kita coba aja min 1 tambah min 1 kan min 2 tambah 1. Berarti masih min 1. Jika keduanya atau salah satunya negatif, maka min 1 tambah 1 tambah 1 ketemunya 1. Kalau ketiganya positif, maka temunya 3. Jadi nilai yang mungkin adalah min 3, min 1, 1, dan 3. Kemudian tentukanlah kondisi sedemikian sehingga harga mutlak A min B dibagi A sama dengan B min A dibagi A. Ya, di sini kita tahu kalau pembagiannya nanti adalah bukan sama dengan 0. Kalau bukan sama dengan 0, ya, maka nilai B min A per A ini bisa kita ubah menjadi min A min B per A. Sehingga ya mengakibatkan kalau A min B per A ini kurang dari sama dengan 0. Kalau kurang dari sama dengan 0, maka bisa kita sederhanakan A min A ini adalah 1 dikurangi B per A. Kemudian satunya pindah ruas, tinggal min B per A kurang dari sama dengan min 1. Kemudian dibalik tandanya pertidaksamaan, sifat pertidaksamaan jadi lebih dari sama dengan 1. Jadi kondisinya harus memuat A dan B sehingga B per A lebih dari sama dengan 1. Kemudian contoh yang keempat, ya. Contoh keempat, tentukan bilangan A, B, C, bilangan real, ya, yang merupakan bagian dari 3A plus 6 dikuadratkan ditambah harga mutlak 1/4 B min 10 ditambah harga mutlak C plus 3 sehingga sama dengan 0. Nanti tentukan A pangkat 10 tambah BC. Di ruas kiri ini, ya, persamaannya akan memberikan persamaan bukan negatif, sehingga bisa kita lihat 3A plus 6 sama dengan 0, berarti A nya ketemu min 2, B per 4 min 10 sama dengan 0, B nya ketemu 40, C nya plus 3 sama dengan 0, C nya sama dengan 3. Jadi ketemu A nya min 2, B nya 40, C nya min 3. Tinggal dimasukkan. Baik, kemudian kita lanjut ke contoh 6. Di contoh 6 ini diberikan X-nya antara 1 dan 3. Kemudian kita diminta untuk mencari harga mutlak X min 2 ditambah 2 kali harga mutlak X. Nah, titik 0 dari harga mutlak X min 2 dan harga mutlak X adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 0, ya. Ini kalau dibuat sama dengan 0, maka X-nya ketemu 2 dan X-nya sama dengan 0. Sehingga kita akan membagi atau mempartisinya range dari X-nya ini dari interval 1 sampai dengan 2, ya, dan 2 sampai dengan 3. Ya, dari sini tadi. Ya, ini kan ada 1, kemudian X-nya ini nanti 2, makanya dari 1 sampai 2 dan 2 sampai 3, ya, terakhir kan 3 ini. Sehingga X min 2, harga mutlak X min 2 ditambah 2 harga mutlak X sama dengan yang positif, ya, ini, ya, berarti 2 saya ulangi yang negatif, ya, berarti, ya, 2 min X ditambah X ditambah 2X sama dengan 2 plus X. Kemudian yang ini